Kasus korupsi di MBG, menurut Pak Mahfud seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Banyak proyek-proyek itu yang dikerjakan oleh yayasan yang berafiliasi dengan 3 orang ini. Buat yayasan ini, ngadakan ini, dan seterusnya. Nah itu jahat betul, menurut saya harus hukum mati. Di forum podcast ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur, terbuka, apa adanya. Pokoknya yang jenis-jenis terus terang itu saya usahakan muncul di sini. Sekaligus ini dimaksudkan untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Saya langsung tanyakan Pak, ini kasus korupsi di MBG, ya program MBG ini Pak, menjadi isu yang paling ramai dan paling banyak dibahas oleh publik setelah 3 pucuk pimpinan, ya, kepala dan 2 wakil kepala BGN itu ditangkap dan sekarang jadi tersangka. Lalu kemudian penggantinya Nani SD yang dilantik oleh Presiden kemarin. Tapi kemudian juga muncul semacam desakan untuk mempertanyakan Bu Nani SD yang ini karena dia adalah wakil kepala, gitu ya. Dengan besarnya korupsi yang ada, orang yang mengatakan kenapa dia tidak ikutan diperiksa. Itu satu Pak. Yang kedua juga wakil kepala yang sekarang sudah menjadi mantan Pak Sony Sanjaya itu mengirim surat terbuka kepada Bu Nani. Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan lah, kira-kira gitu. Sehingga orang jadi berpikiran diduga bahwa Bu Nani lah yang dalam tanda petik menjebloskan 3 pucuk pimpinan itu. Nah, pertanyaan saya Pak, dengan dia ditangkap 3 pucuk pimpinan BGN yang ditangkap itu dan programnya yang besar 335 triliun, menurut Pak Mahfud seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Ya kalau secara hukum sih harus disidik sampai tuntas. Itu secara hukum, standar lah ya. Hukum apapun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan pilih-pilih ini saja, yang ini tidak gitu. Itu aturannya. Tapi tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu. Mungkin satu, dugaannya belum terlalu kuat. Mungkin sehingga ini dulu yang kuat-kuat dulu. Atau mungkin ada faktor lain yang mungkin tidak kita ketahui, titipan atau apa, kan bisa saja ditunda dulu dan seterusnya. Kan hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nani tidak diperiksa. Nah, itu kan. Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nani, ya kan? Oh, dia kan baru. Ya kan? Kan dia kan baru di situ. Dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap, itu bisa begitu. Tapi bisa juga dia ikut di situ. Itu cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya. Itu ya menurut saya Kejaksaan Agung punya tanggung jawab itu ya untuk mengungkap itu. Karena ini jaringannya kan banyak sekali. Jaringannya banyak sekali, dan sekali lagi saya tegaskan, benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal, beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu bagus. MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya, bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya, sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG, bagus program Anda, tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal, dan itu kalau orang ngamati korupsi sudah tahu itu ada korupsinya. Kita semua belajar lah bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa, siapa yang melindungi siapa. Kan rakyat sudah membaca, rakyat sudah pinter-pinter ya. Sekarang ini orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi, masa itu dibiarkan sampai terjadi. Nah, menarik juga ya, ini katanya siapa tuh, Sony Sanjaya, wakil kepala BGN, mantan. Sony Sanjaya yang bilang
saya bersumpah tidak menjual satu Sepeser pun. titik pun Betul. MBG. Kalau tidak percaya, letakkan 30 Al-Quran di kepala saya. Kenapa perlu 30 Al-Quran? Mungkin tidak tahu dia kalau Al-Quran itu 30 juz. 30 Cukup satu Al-Quran maka 30 juz yang ditaruh. Mestinya bilang 30 juz penuh di saya bilang 30. Saking semangatnya Pak, mengatakan tidak terlibat. Saking semangatnya atau saking Iya. tidak tahu. Mengelak lalu menggunakan tema agama yang dia tidak pahami. Bahwa Al-Quran itu 30 juz, bung. Bukan 30 biji. Gitu loh. Nah, tapi begini. Dia menyatakan diri ini ingin menjadi justice collaborator ya. Ya. Itu Mas Rizal menarik justice collaborator itu. Ya. Tetapi memang itu belum tentu bisa juga berhasil. Belum tentu berhasil. Karena begini, yang paling buruk misalnya itu bisa terjadi silent collaborator net code. Jadi yang Silent berkolaborasi kolaborasi Oke. jaringan itu akan saling melindungi. Berkolaborasi untuk tutup mulut. Memojokkan dia ya bahwa kamu bohong dan sebagainya, atau masing-masing dia menghindar gitu. Itu mungkin terjadi ya. Mungkin saja terjadi di polisi, kan terjadi silent blue code. Kalau ini silent collaborator net code gitu. Jaringan itu bisa jadi. Yang itu kan ada DPR-nya juga, ya toh? Ya. Ada DPRD juga, ada DPRD. Iya, belum keluarga-keluarganya dan segala ada macam. orang tuanya menteri, Persis. ada ibunya menteri, ada apa gitu kan yang sudah diungkap 26. Ya Pak, hari ini muncul 26 nama 26. yang katanya ya, beredar nggak pasti, tapi katanya itu 26 nama yang udah disebutkan oleh Pak Sony kepada penyidik yang ada di dalam HP Pak Sony, katanya Pak. Iya, dan itu kejaksaan punya tanggung jawab untuk mengungkap itu. Menurut saya itu tidak benar, itu benar dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang kan sering pengadilan itu mengisolasi masalah ke soal tertentu saja gitu. Padahal ini jaringannya banyak. Karena terjadi saling melindungi karena sama-sama takut, lalu kasusnya ditutup. Biasanya orang kuat itu lalu udah berhenti sampai di sini aja, jangan menjangkau kemana-mana. Kan banyak kasus yang dilokalisir lah ya. Dilokalisir ke orang tertentu saja gitu. Nah, oleh sebab itu ini kita dorong kejaksaan jangan sampai terjadi saling melindungi di antara mereka. Karena kalau saya baca, kalau itu benar ya, itu kan ada DPR-nya, ada menterinya, ada keluarga menteri, ada pemerintah daerah, ada macam-macam. Ada deputinya sendiri di dalam. Ada deputinya sendiri gitu. Ya. Nah, itu korupsinya kalau itu berjamaah betul gitu. Nah, sekarang menurut saya gini, soal justice collaborator tuh mungkin tidak secara yuridis dulu, bukan soal itunya tadi. Justice collaborator itu memang ada aturannya ya. Di dalam undang-undang kita, justice collaborator itu ada beberapa instrumen hukum. Pertama, dia ada di undang-undang tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sekarang undang-undangnya nomor 31 tahun 2014. Dulu undang-undang aslinya sebelum diubah itu undang-undang nomor 13 tahun 2006. Saya ikut membuat di situ karena saya anggota DPR. Itu memang mengatur tentang whistleblower dan justice collaborator itu. Siapa yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kasus yang sebenarnya, dia akan mendapat kompensasi tertentu. Misalnya tidak dituntut ya, atau dikurangi hukumannya dan seterusnya.